Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PBF ingin mempresentasikan tugas UAS. Di sini kami mengambil tema tentang sistem pembelian tiket bioskop. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri dari Ansa, yang kedua Hamdan, ketiga Edli Ferdiansah. Yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yaitu Hamdan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek ini. Di era digital saat ini, transaksi pembelian tiket bioskop semakin banyak dilakukan secara online. Oleh karena itu, kami membuat sebuah sistem pembayaran bioskop berbasis REST API yang dapat digunakan untuk memproses transaksi tiket secara otomatis. Tujuan dari proyek ini adalah membantu pelanggan membeli tiket bioskop dengan mudah, mengelola data film, tiket, dan transaksi secara efisien, mempermudah integrasi sistem dengan aplikasi lain melalui API. Yang pertama, teknologi yang kami gunakan dalam membangun sistem ini, kami menggunakan Node.js sebagai backend. Selain itu, kami menginstal beberapa library pendukung, yaitu Express untuk menangani request dan routing API, MySQL 2 untuk berkomunikasi dengan database MySQL, .env untuk mengelola variabel lingkungan environment variables, body parser untuk membaca data yang dikirim melalui request HTTP, terus JSON Web Token JWT untuk autentikasi dan keamanan API. Struktur folder dan file, kami membuat folder utama bernama Bioskop API yang di dalamnya berisi sebagai file yang mendukung jalannya sistem. Beberapa file penting dalam proyek ini antara lain berikut struktur folder dan file. Kami membuat folder utama bernama Bioskop API yang di dalamnya berisi berbagai file yang mendukung jalannya sistem seperti di gambar berikut ya. Beberapa file penting dalam proyek ini antara lain config berisi konfigurasi database, routes berisi endpoint API untuk tiket, transaksi, dan film, controllers berisi logika backend yang memproses permintaan dari user, models berisi model database untuk menyimpan data, dan app untuk menjalankan semua program ya. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi database. Kami menggunakan MySQL sebagai database utama menyimpan data. Berikut beberapa tabel yang dibuat, yaitu tabel MUPIS untuk menyimpan daftar film yang tersedia di bioskop. Yang kedua, tabel tiket untuk menyimpan informasi pemesanan tiket oleh pelanggan. Yang ketiga, tabel transaction untuk menyimpan catatan transaksi yang terjadi. Untuk membuat database, kami menggunakan perintah SQL. Seperti ini ya database-nya yang sudah kami buat di dalam folder SQL. Bisa dilihat. Selanjutnya, endpoint API yang dihasilkan. Kami telah mengembangkan beberapa endpoint API untuk mengelola data film, tiket, dan transaksi. Yang pertama, endpoint untuk film berisikan get API MUPIS untuk mengambil semua daftar film. Yang kedua, post API MUPIS untuk menambahkan film baru dengan data JSON. Selanjutnya, endpoint untuk tiket yang berisikan get API tiket untuk mengambil semua daftar tiket. Yang kedua, post API tiket untuk menambahkan tiket baru dengan body JSON. Terus ada put API tiket ID untuk memperbarui tiket berdasarkan ID. Dan terakhir ada delete API tiket ID untuk menghapus tiket berdasarkan ID. Terus ada juga endpoint untuk transaksi yang berisikan get API transaction untuk mengambil semua transaksi.
post API transaction untuk menambahkan transaksi baru dengan data JSON. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Erdi Ferdiansah. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya itu ada autentikasi menggunakan JWC atau JSON Web Token untuk memastikan bahwa API hanya bisa diakses oleh pengguna yang sah. Kami menerapkan JWT atau JSON Web Token. Cara selanjutnya itu langkah-langkah untuk bisa dilihat dari hasil hasil setelah di root atau kita mau menjalankannya. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan kita belum mengaktifkan XMPP atau MySQL-nya, codingannya akan bisa dijalankan. Dan setelah setelah MySQL-nya setelah dijalankan, nanti akan ada tulisan server is running on port 3000 MySQL connected. Nah, terus untuk pengujiannya sendiri, pertama kami menggunakan database, menggunakan Postman. Nah, ini sebelum menggunakan apa ya, untuk memastikan bahwa API hanya bisa diakses oleh pengguna yang sah, kami harus menerapkan JWT-nya sendiri, atau bisa kita tuh harus ada token token untuk mengaktifkannya. Bisa lihat dari gambar berikut, kita dari ini kita dapat tokennya dulu. Apa ya? Gitu ya, Nah, setelah itu, eh, setelah dapat tokennya, lalu masukkan atau bisa dilihat dari contoh gambar di sini. Nah, dari headernya ya, untuk apa ya? Nah, untuk kayaknya itu authorizationnya, terus untuk barriernya sendiri itu barrier token gitu kan, token di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang bisa dilihat lagi nih dari contoh yang lebih spesifiknya. Nah, kita bisa lihat dari contoh-contohnya ini ketika kayak dari fungsi dari teman saya yang sebelumnya dijelaskan dari fungsi get akan seperti ini. Get non bos. Nah, Dia seperti belum ini, ngambil semua. semua datanya. Nah, terus ketika kita ingin menambahkan film baru, kita bisa menggunakan post. Post di sini codingannya seperti ini, kayak title, film, the cross zero, duration, genre, action, dan nanti akan menghasilkan seperti ini. Ya, terus apa lagi ya? Nah, ini juga nih sama seperti get ya, untuk menampilkan semua daftar film dari Movies. Dan ini juga get untuk menampilkan semua daftar tiket yang udah masuk. Nah, yang di sini tuh MySQL atau dari database-nya sendiri. Kita di sini menggunakan MySQL. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketika kita ingin menambahkan menambahkan film baru, kita bisa menggunakan MySQL juga dari MySQL-nya sendiri. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, dari Movies. Nah, seperti inilah. Selanjutnya untuk pengujian API-nya sendiri, nah mungkin nanti akan ada video berikutnya. Nah, kami melakukan pengujian API dengan dua metode. Yang pertama menggunakan MySQL, yaitu untuk memastikan bahwa data dapat disimpan dan diambil dengan benar. Dan yang kedua, kita menggunakan Postman untuk melakukan simulasi request API seperti get, post, put, dan delete. Melakukan uji coba autentikasi menggunakan JWT token.
Kami telah melakukan pengujian menggunakan MySQL dan Postman serta memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik. Kesimpulannya sendiri, dengan adanya sistem pembayaran bioskop berbasis REST API ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan tiket secara online. Sistem ini mampu mengelola data film, tiket, dan transaksi secara efisien. Dengan menggunakan autentikasi JWT, sistem ini lebih aman dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pembayaran bioskop dengan REST API. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,